Mari sama-sama kita buka dalam Matius 28 ayat yang ke-17. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid mengenal Tuhan dengan baik selama lebih kurang 3,5 tahun. Mereka tidak saja mendengar pengajarannya Tuhan, mereka tidak saja melihat mujizatnya Tuhan, tetapi mereka juga menikmati mujizatnya Tuhan. Dengan kata lain, selama 3,5 tahun Yesus melayani, tidak ada satu sisi pun yang tidak Tuhan tunjukkan kepada murid-murid. Sisi kanan, sisi kiri, sisi muka, sisi belakang, ya, sisi atas, sisi bawah, semuanya Tuhan tunjukkan. Tidak ada yang kurang. Tetapi semuanya itu berubah pada saat Tuhan Yesus disalib, mulai ketika ditangkap di Taman Getsemani, di mana Tuhan sama sekali tidak menunjukkan kuasanya, tidak menunjukkan keilahiannya, meskipun sempat Tuhan mengatakan, siapa yang kamu cari? Orang-orang yang hendak menangkap Tuhan itu roboh, dan Tuhan juga tunjukkan dengan mengembalikan telinga salah satu pegawai daripada imam besar karena dipotong oleh Petrus. Tapi secara keseluruhan, dimulai dari Taman Getsemani, seperti yang Tuhan katakan, biarlah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus total menyerahkan dirinya, dan itu membuat di hadapan murid-murid bingung mereka. Di manakah kuasanya Tuhan? Di manakah kekuatannya Tuhan? Justru Tuhan perlihatkan sampai dia mati di atas kayu salib, dan murid-murid menyaksikan dari jauh Tuhan Yesus dimasukkan di dalam kubur. Ya, sampai pada akhirnya hari yang ketiga Tuhan bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, ternyata tidak semua murid mempercayai bahwa Yesus yang mereka lihat disalib, Yesus yang mereka lihat diturunkan dari salib dan dikubur, adakah Yesus juga yang bangkit dari kubur? Dan sekarang mereka boleh melihat Yesus yang kalau ada pintu mau masuk, Yesus membuka pintu itu dulu baru kemudian masuk. Tetapi sekarang mereka melihat Yesus tidak perlu mengetok pintu, Yesus tidak perlu membuka pintu, tetapi dalam sekejap Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan 40 hari dalam pernyataan itu, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, murid-murid sebagian mereka menyembah, tetapi sebagian mereka ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, huruf-huruf di dalam firman Allah, ya, mengapa orang percaya perlu Roh Kudus? Huruf-huruf di dalam firman Allah adalah huruf-huruf yang mati, huruf-huruf yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Dan Alkitab dari terjemahan aslinya diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Mulai mungkin dari bahasa Latin, lalu kemudian kepada bahasa Inggris, ya, sampai kemudian kepada bahasa Indonesia. Dan yang menerjemahkan itu juga adalah manusia. Ya, meskipun itu diambil dari teks asli, di mana penulisannya, para penulis itu
diilhami oleh Roh ketika mereka menuliskan kitab-kitab itu, menuliskan surat-surat itu. Ketika kita melihat Alkitab, karena Alkitab ini penting bagi orang percaya, dia dikatakan sebagai suluh, dia dikatakan sebagai kanon, ya, standar kebenaran yang harus diikuti oleh orang percaya. Dan tidak hanya cukup itu saja, bahwa dalam Alkitab pun juga merupakan pernyataan isi hatinya Tuhan, pernyataan kehendaknya Tuhan, pernyataan visinya Tuhan. Dan di dalam Alkitab pun kita pun juga diajar caranya untuk mengasihi Tuhan itu bagaimana, caranya untuk menyenangkan hatinya Tuhan itu bagaimana. Tetapi ketika Alkitab itu kita baca tanpa Roh Kudus yang memimpin, kita baca tanpa kuasa daripada Roh Kudus yang menguasai si pembaca, sekali lagi begitu indahnya yang ada di dalam Alkitab itu tidak akan berarti apa-apa. Hal yang pertama di hari ini, sebelum kita masuk nanti di hari yang kedua sampai dengan Jumat, pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya memahami firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebagian orang percaya yang mampu membaca, memahami firman Allah dan melihatnya itu sebagai kuasanya Allah. Ya. Ketika dia baca Yesus adalah tabib yang ajaib, Yesus adalah pengharapan, dia amini, dia percaya dan terima kuasanya. Tetapi ada sebagian yang membaca tapi tidak mengerti, yang membaca tidak memahami, yang membaca apalagi karena tidak mengerti dan memahami itu melakukan jauh sekali. Nah, Parakletos, ya, Roh Kudus, Roh penolong, salah satu fungsinya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa harus Roh Kudus yang mengajar? Supaya gak sesat. Mengapa harus Roh Kudus yang mengajar? Supaya tidak menyimpang. Karena sekarang ada banyak orang belajar firman Allah, ada banyak orang mereka mencoba mengerti firman Allah, tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sehingga ajaran yang diajarkan tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, melenceng. Tidak seperti yang tujuan daripada Tuhan untuk mengilhamkan supaya firman Allah itu ditulis, melenceng. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau yang namanya Alkitab, yang namanya kitab suci sudah dipakai sebagai alat untuk menyerang, ya, dipakai sebagai alat untuk menyindir, dipakai sebagai alat politik, dipakai sebagai alat-alat yang melampiaskan sakit hati mungkin kira-kira. Waduh, itu bahaya sekali. Ya. Dan ketika itu disampaikan dalam kondisi yang demikian, saya teringat satu nasihat, saya lupa itu saya sumbernya dari mana, bahwa pengajaran yang baik di dalam gereja, pengajaran yang benar di dalam gereja itu akan membuat jemaatnya sehat, itu akan membuat jemaatnya bertumbuh, akan membuat jemaatnya diberkati. Ya, dengan kata lain, kalau ada sebuah gereja di mana di sana pengajarannya tidak sehat, pengajarannya melenceng,
itu jelas dampaknya akan membuat di dalam kehidupan jemaat tidak menjadi jemaat yang bertumbuh, tidak menjadi jemaat, tentunya tidak menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Kita tahu di sini dikatakan bahwa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya dalam kaitannya dengan firman Allah, dia mengajarkan ya segala sesuatu yang ada di dalam firman Allah ini untuk kita mengerti, untuk kita pahami yang sesuai dengan maunya Tuhan. Pengajaran firman Allah yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga kalau sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, pasti isinya itu memberkati. Pasti isinya itu membangun. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari pertama-tama. Karena firman Allah itu, Alkitab itu sebagai sesuatu hal pendamping hidup di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus yang mengajarkan, kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong untuk memahami, kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong untuk kita mengerti, maka firman Allah ini, Alkitab ini bisa menjadi seperti sebuah buku dongeng. Ya, bisa menjadi seperti buku-buku pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang ajaib yang boleh ditampilkan oleh Alkitab. Tetapi kalau ada Roh Kudus, Roh penolong itu yang menyertai kita di dalam kita membaca, di dalam kita mendengar, di dalam kita memahami, maka kuasanya Tuhan itu akan kita nikmati. Kemudian yang berikut, Roh Kudus akan menolong untuk mengingatkan di dalam kehidupan kita. Saudara, nggak ada sing iso hafal Alkitab ini. Berapa puluh ribu ayat, berapa ratus ribu kata, ya, dari 66 kitab. Sementara di dalam setiap kata, dalam setiap ayat itu ada kuasa di sana. Dan setiap saat, setiap waktu, ketika kita menghadapi sesuatu hal, menghadapi satu perkara, kita butuh rema itu muncul. Kita butuh ayat itu muncul. Kita butuh ayat itu berbicara di dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan saya bukan orang yang terlalu pandai, cukuplah. Ya, kalau enggak cukup mungkin enggak sampai S2, ya. Tetapi saya jujur harus saya akui saya tidak terlalu banyak hafal ayat Alkitab. Tetapi yang seringkali saya alami ketika saya membutuhkan pertolongannya Tuhan, ketika saya membutuhkan jawaban daripada Tuhan, ketika saya membutuhkan remanya kembali, firman-Nya yang ada di dalam Alkitab itu muncul. Nah, Roh Kudus ini yang akan mengingatkan. Sehingga seringkali ketika saya mengajar, saya katakan kepada mahasiswa saya untuk mempunyai waktu belajar Alkitab, baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, khatam istilahnya. Dan hanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin selama hidup entah berapa puluh kali tidak masalah. Ya, supaya apa? Supaya ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang hidup dan luar biasa itu memberkati di dalam kehidupan kita. Orang benar, orang percaya hidup oleh karena iman. Dan iman itu ditumbuhkan, iman itu dimunculkan dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu dimunculkan, iman itu diperkatakan dari pendengaran akan firman Allah, dari Alkitab. Sehingga kalau Alkitab, firman Allah itu tidak pernah kita baca, siapa yang memuncul, apa yang harus dimunculkan, apa yang harus diperkatakan, wong kita tidak pernah tahu, wong kita tidak pernah membaca. Nah, ini fungsinya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari akhir ini ada banyak perkara, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang membuat kita bingung.
Ya, seperti saat ini Israel ada perang dengan Palestina, tetapi di sisi yang lain Israel bersalaman dengan Arab Saudi. Yang luar biasa, MUI, kalau di Indonesia itu MUI ya, jadi Majelis Agamanya Arab Saudi memberikan fatwa, ya, hukumnya haram untuk memusuhi Israel. Lah, ini bagaimana? Ya, jadi di sisi yang lain ada banyak negara-negara Arab yang memusuhi Israel, tapi justru Israel bersalaman dengan Arab Saudi. Nah, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam memahami Alkitab mengenai tanda-tanda zaman, di dalam memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita tidak tahu. Kesimpulan kita bisa jadi menjadi kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang kita ambil bisa jadi menjadi kesimpulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi saya lebih senang ketika mengerti firman Allah, mengerti secara independen. Independen di sini adalah tidak dipengaruhi oleh pemikirannya siapa, tapi saya lebih senang berpegang kepada pimpinan Roh Kudus, kepada hikmat Roh Kudus. Sebatas semampu saya mengerti, saya lebih puas. Meskipun mungkin secara manusiawi itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, tapi saya puas ketika saya mengerti dan memahami itu oleh karena dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika yang memberi pemahaman, yang memberi pengertian itu terhadap firman itu adalah Roh Kudus, itu damai sejahtera di hati. Membuat langkah tidak akan mundur walaupun selangkah. Kalau memahami Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus itu akan membuat kita, langkah kita itu maju selangkah demi selangkah demi selangkah. Ya. Jadi di hari yang pertama kita doa kepenuhan Roh Kudus ini, kita sadar bahwa Roh Kudus mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk mengerti dan memahami firman Allah, supaya firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa sungguh-sungguh mengubah di dalam kehidupan kita, memberkati di dalam kehidupan kita, menolong dalam kehidupan kita, untuk kita boleh terus maju sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Roh Kudus.